Salam kompeten. Perkenalkan, nama saya Ogi Pambudi, PTP Ahli Pertama Balai Tekkomdik DIY, sekaligus sebagai penguji kameramen level 3 Lembaga Sertifikasi Kompetensi LSK Broadcasting. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi kompetensi sebagai syarat mengikuti pelatihan calon master penguji yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kita ketahui bersama, negara kita Indonesia ini mempunyai sumber daya manusia yang sangat besar karena bonus demografi yang menjadi modal dasar pembangunan. Namun, di era globalisasi ini diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing di dunia global. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ini adalah dengan melalui jalur pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta program sertifikasi kompetensi. Sebelum kita mengetahui undang-undang apa saja yang menjadi dasar hukum sertifikasi kompetensi, ada baiknya kita mengetahui apa itu sertifikasi. Sertifikasi adalah proses kegiatan memberikan dokumen berupa ijazah dan atau sertifikat kompetensi atas pencapaian kompetensi akhir peserta didik melalui suatu jalur ujian. Sedangkan sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan penetapan dan pengakuan terhadap kompetensi pada suatu jenis dan pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Nah, mengapa kita perlu sertifikasi kompetensi? Yang pertama adalah keuntungan kita bisa memiliki bukti yang itu diakui. Kemudian yang kedua, kesempatan berkarya yang lebih besar. Yang ketiga, mempunyai parameter atau ukuran yang jelas mengenai keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memiliki nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja. Serta masih banyak lagi keuntungan dan bahkan sampai ke perusahaan yang memakai lulusan sertifikasi kompetensi. Nah, untuk itu, mari kita lihat dasar hukumnya seperti apa. Beberapa peraturan perundangan tentang sertifikasi kompetensi antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik dan pelatih dari satuan pendidikan non-formal dan warga masyarakat yang belajar mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kemudian yang terakhir ada Permen Nomor 5 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan atau yang bisa disebut SKL. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab ke-16 pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Nah, undang-undang ini merupakan dasar hukum lembaga sertifikasi kompetensi. Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diturunkan menjadi peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, di mana dijelaskan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal adalah di luar pendidikan formal, dilakukan juga secara terstruktur dan berjenjang,
Terdapat juga standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbasis KKNI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sertifikasi dibahas dalam bab 14, pasal 89 dan 90. Di sana dijelaskan bahwa peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diturunkan kembali di Permendiknas Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal dan warga masyarakat yang belajar mandiri. Di dalam permen ini dijelaskan bahwa organisasi profesi atau asosiasi profesi adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, kegiatan, profesi atau bahkan keahlian yang berperan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalam permen ini juga dijelaskan tentang uji kompetensi, yaitu proses pengujian, penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik dalam satuan pendidikan non formal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Kemudian dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka memberi pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Peraturan yang lain adalah Permendiknas Nomor 5 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan yang selanjutnya disebut dengan standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, di LSK Broadcasting terus berupaya menyesuaikan SKL dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia broadcasting. Untuk melaksanakan uji kompetensi yang berkualitas, tentunya perlu sinergi dari berbagai unsur, antara lain calon peserta, penguji kompetensi, TUK dan LSK, serta tata kelola yang baik dari pemerintah. Demikian video presentasi gagasan dengan tema peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi kompetensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan salam kompeten.